Pernah nggak kepikiran gimana manusia bisa jadi penguasa planet ini? Dari cuman sekadar berburu di hutan sampai bisa bikin teknologi canggih yang mengubah dunia. Di video ini, gue bakal ngupas tuntas perjalanan gila manusia dari zaman purba sampai era modern. Semua dirangkum dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Pada masa lampau, Homo sapiens itu sebenarnya nggak beda jauh dari makhluk lain. Nggak ada yang spesial, cuma satu dari banyak spesies manusia yang hidup di bumi. Bayangin, mereka harus bertahan hidup sebagai pemburu pengumpul sambil bersaing sama predator besar, dan mereka nggak punya kekuatan fisik yang luar biasa. Di era itu, Homo sapiens berbagi dunia dengan Homo neanderthalensis di Eropa, Homo erectus di Asia, dan Homo floresiensis di Asia Tenggara. Nggak ada yang nyangka kalau salah satu dari spesies ini nantinya bakal menguasai dunia. Tapi, sekitar 70.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi, Homo sapiens mengalami revolusi kognitif. Ini semacam power up besar-besaran yang bikin mereka bisa berpikir dan berkomunikasi dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, mereka bisa bicara tentang hal-hal yang lebih rumit, bukan cuma tentang makanan atau bahaya, tapi juga tentang mimpi, kepercayaan, dan nilai-nilai hidup. Ini awal dari bahasa yang lebih rumit dan penuh makna. Dan inilah kuncinya. Homo sapiens mulai menciptakan cerita dan mitos semacam realitas fiksi yang dipercaya bersama. Berkat cerita-cerita ini, mereka bisa kerjasama dalam skala besar, bahkan dengan orang yang baru ditemui. Ini yang bikin mereka beda sama hewan lain. Kalau hewan cuma bisa kerjasama dalam kelompok kecil karena hubungan keluarga atau ikatan dekat, Homo sapiens bisa bergabung dalam kelompok besar. Mereka bisa percaya pada hal-hal yang nggak kelihatan seperti dewa, leluhur, hukum, nilai moral, bahkan sama orang asing sekalipun. Hasilnya, spesies manusia lain yang dulu hidup berdampingan mulai tersingkir satu persatu. Neanderthal yang kuat misalnya akhirnya punah diikuti spesies manusia lainnya. Homo sapiens jadi satu-satunya spesies yang bertahan dan akhirnya mendominasi dunia. Dan semua itu bukan karena mereka paling kuat secara fisik, tapi karena mereka punya kemampuan berpikir dan berimajinasi yang luar biasa. Dengan kemampuan ini, Homo sapiens jadi spesies yang unik. Revolusi kognitif bikin mereka mulai bikin alat-alat yang lebih canggih, punya cara-cara baru buat mengatur hidup dan perlahan menguasai lingkungan sekitar. Pada bab ini, Harari ngajak kita ngelihat sisi lain dari revolusi pertanian yang katanya justru bikin hidup manusia lebih sulit, bukan lebih baik. Jadi, dulu Homo sapiens itu hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka pindah-pindah, tinggal ikutin musim, dan nyari makanan di alam tanpa mengubahnya. Tapi sekitar 10.000 tahun yang lalu, semuanya berubah besar-besaran. Manusia mulai bertani, nanam tanaman, dan beternak hewan. Ini bikin mereka bisa tinggal menetap di satu tempat, dan nggak perlu keliling lagi buat cari makanan. Nah, masalahnya, Harari bilang, revolusi pertanian ini bukan lompatan besar buat hidup yang lebih enak. Justru sebaliknya, kualitas hidup manusia malah menurun. Kenapa? Karena orang-orang harus kerja lebih keras di ladang dan waktunya banyak habis buat urusan tanam-menanam. Pola makan mereka juga jadi terbatas. Soalnya cuma tergantung sama beberapa jenis tanaman aja, kayak gandum atau padi. Akibatnya, mereka lebih gampang kena masalah kekurangan gizi. Belum lagi, begitu menetap dan mulai beternak hewan, mereka jadi lebih sering terpapar penyakit menular. Dan nggak cuma itu aja, revolusi pertanian juga bikin struktur sosial berubah drastis. Karena mereka bisa nyetok makanan, muncullah surplus yang bikin sebagian orang mulai menguasai lebih banyak tanah dan hasil panen. Ini awal mula ketimpangan sosial, karena ada yang kaya dan punya banyak tanah, sementara yang lain nggak punya apa-apa.
Orang-orang jadi mulai terobsesi buat ngumpulin harta, tanah, dan jadi lebih terikat sama lahan mereka sendiri. Harari juga ngingetin ironi dari semua ini. Walaupun secara teknis manusia menguasai hewan dan tanaman, kenyataannya justru malah manusia yang jadi budak dari tanaman-tanaman itu. Bayangin, tanaman kayak gandum dan padi yang awalnya cuma bagian kecil dari alam liar, sekarang malah memperbudak manusia buat ngerawat dan memperluas area tanamannya. Jadi, alih-alih jadi lebih bebas, manusia malah terjebak dalam sistem yang mereka ciptain sendiri. Dengan adanya revolusi pertanian, manusia mulai bikin desa-desa, kota besar, dan akhirnya peradaban yang kompleks. Tapi, Harari bilang kalau semua ini sebenarnya jadi jerat buat manusia sendiri. Manusia jadi terikat dalam rutinitas dan tanggung jawab yang baru. Bab ini kasih gambaran tentang sisi lain dari yang kita anggap kemajuan. Ternyata nggak semua perubahan besar bikin hidup lebih baik. Kadang, perubahan justru bikin manusia tambah terikat dan harus kerja lebih keras. Di bab ini, Harari ngebahas soal gimana umat manusia yang awalnya terpecah-pecah dalam suku-suku kecil, akhirnya bisa bersatu jadi peradaban besar. Menariknya, penyatuan ini nggak terjadi begitu aja, tapi lewat 3 kekuatan utama, kerajaan, agama, dan uang. Nah, gimana caranya semua itu bisa bikin manusia menyatu? Pertama, manusia punya kemampuan unik buat kerja sama dalam kelompok besar. Sejak revolusi kognitif, manusia bisa bikin cerita atau mitos bersama yang bikin mereka punya aturan dan norma. Setelah revolusi pertanian, hidup manusia jadi lebih kompleks. Mereka mulai bikin masyarakat besar, dan disinilah cerita bersama itu jadi lem perekat. Harari nyebut ini sebagai insting buatan, semacam aturan yang nggak lahir dari alam, tapi dari budaya yang kita bikin sendiri. Salah satu kekuatan besar yang bikin manusia bisa menyatu adalah kerajaan. Coba bayangin kerajaan besar kayak Romawi, Persia, atau Tiongkok. Mereka nggak cuma nguasain wilayah luas, tapi juga bikin hukum yang berlaku buat banyak suku dan etnis. Meskipun awalnya didirikan lewat kekuatan militer, kerajaan ini sering ngasih ruang buat keragaman budaya. Jadi, ada semacam keteraturan dan stabilitas di wilayah yang mereka kuasai. Kekuatan kedua adalah agama. Lewat agama-agama besar kayak Kristen, Islam, atau Buddha, manusia dari berbagai wilayah bisa punya kepercayaan dan nilai moral yang sama. Harari bilang, agama itu semacam legitimasi superhuman. Artinya, hukum dan aturan yang ada di masyarakat jadi terasa sakral karena dianggap berasal dari Yang Maha Kuasa. Hasilnya, orang-orang jadi lebih patuh dan stabilitas masyarakat besar pun terjaga. Nah, yang ketiga ini menarik banget, uang. Menurut Harari, uang adalah bentuk kepercayaan yang paling universal. Kenapa? Karena dengan uang, orang-orang yang nggak saling kenal sekalipun bisa saling percaya. Bayangin aja, kamu bisa beli barang dari orang asing di tempat yang jauh banget hanya karena kalian sama-sama percaya sama nilai yang diwakili uang itu. Jadi, uang nggak cuma alat tukar, tapi juga bahasa universal yang bikin ekonomi global bisa jalan. Tapi, Harari juga nggak lupa ngingetin bahwa proses penyatuan ini nggak selalu damai. Banyak konflik, perang, dan gesekan yang terjadi di sepanjang jalan. Meski begitu, ketiga kekuatan tadi, kerajaan, agama, dan uang, berhasil bikin dunia kita jadi lebih terintegrasi. Sampai hari ini, tantangan buat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan sistem global masih terus berlanjut. Tapi, yang pasti, proses ini adalah salah satu perjalanan paling penting dalam sejarah manusia. Revolusi saintifik di tahun 1500-an bikin cara pikir manusia berubah total. Waktu itu, manusia mulai sadar kalau selama ini kita nggak tahu segalanya. Kalau dulu orang cuma percaya sama kitab suci atau ajaran nenek moyang, ilmuwan Eropa mulai berani buat bilang mereka nggak tahu apa-apa.
Dari situ eksperimen dan pengamatan mulai jadi tren buat nyari jawaban. Revolusi saintifik punya 3 hal penting. Pertama, manusia berani ngaku kalau banyak yang mereka nggak ngerti. Kedua, pengamatan empiris jadi cara utama buat belajar tentang dunia. Ketiga, fokusnya berubah ke cara ngontrol alam lewat teknologi. Jadi, sains nggak cuma soal tahu, tapi juga soal bikin hidup lebih gampang. Dari situ, sains, politik, dan ekonomi jadi saling nyambung. Ilmu pengetahuan nggak cuma jadi alat buat belajar, tapi juga buat ngumpulin kekayaan dan kekuasaan. Eropa ngerti banget potensi sains ini. Mereka pakai pengetahuan buat mendanai penjelajahan dan ekspedisi. Contohnya ekspedisi James Cook ke Pasifik yang bikin Inggris berhasil ngeklaim Australia dan dapat wilayah strategis. Di India, mereka ngukur Himalaya dan ngumpulin data tentang sejarah serta sumber daya lokal. Semua itu bikin sains nggak cuma berkembang, tapi juga jadi alat buat memperluas kekuasaan. Jadi, di balik kemajuan ilmiah, ada juga cerita penjajahan dan dominasi. Harari juga bahas gimana perkembangan teknologi bikin manusia berubah. Rekayasa biologi misalnya, bikin orang bisa ngubah gen mereka. Genetik bisa dimodif buat ngilangin penyakit atau bikin manusia lebih kuat dan lebih pintar. Bahkan ada kemungkinan menciptakan generasi baru yang lebih sempurna. Manusia bisa aja jadi lebih dewa, kayak konsep Homo Deus yang Harari omongin. Selain itu ada teknologi bionik, kayak prostesis atau implan yang bikin tubuh jadi lebih canggih. Misalnya, tangan bionik sekarang udah bisa lebih presisi dan kuat dibanding tangan manusia biasa. Teknologi ini bikin orang yang punya kekurangan fisik jadi punya kemampuan baru. Tapi, ada isu soal siapa yang bisa akses teknologi ini. Mereka yang kaya bakal punya keunggulan, sementara yang nggak mampu malah makin tertinggal. Harari bilang kalau teknologi biologi dan bionik ini bikin manusia ada di persimpangan besar. Dengan semua teknologi canggih, manusia nggak cuma ngubah dunia, tapi juga diri sendiri. Dari sini muncul dilema soal identitas dan kesetaraan. Apa jadinya kalau teknologi ini cuma bikin jurang antar manusia makin besar? Secara keseluruhan, Sapiens ngejelasin gimana revolusi ilmiah bikin manusia maju pesat, mulai dari penjelajahan sampai teknologi canggih. Tapi, kemajuan ini nggak gratis. Selalu ada tantangan baru yang muncul, terutama soal gimana manusia memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi siapa kita sebenarnya. Jadi, itulah perjalanan seru manusia dari makhluk biasa jadi penguasa dunia, seperti yang diceritain di buku Sapiens. Kalau lo merasa dapat insight baru dari video ini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah.